Kisah dimulai di kota Pune. Terlihat sekelompok perampok yang akan melancarkan aksinya. Dengan senjata yang lengkap dan topeng, mereka lalu mendatangi sebuah pembangkit listrik. Hal itu membuat orang-orang ketakutan. Kemudian, mereka memutus aliran listrik di sana yang mengakibatkan listrik padam di seluruh kota. Mereka lalu mendatangi sebuah toko perhiasan, membunuh penjaga keamanan, dan mencuri semua berlian dan perhiasan yang ada di sana. Setelah itu, adegan bergeser ke seorang reporter kriminal yang bernama Lenny de Souza yang baru saja tiba di rumahnya. Ia meminta istrinya yang bernama Rosni untuk memasak makanan. Rosni lalu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan. Namun, sayangnya makanannya hangus. Setelah menggoda istrinya, Lenny kemudian pergi mandi. Ketika Lenny sedang mandi, tiba-tiba lampu mati akibat tindakan perampok tadi. Dia lalu keluar dari kamar mandi dan mencari Rosni. Karena masakannya kosong, Rosni memintanya untuk membeli roti dan telur. Lenny lalu mengambil kunci mobil dan pergi. Di luar, dia menyadari bahwa lampu di seluruh kota telah padam. Hal itu mengakibatkan kemacetan di jalan raya. Dia lalu bertemu dengan temannya yang bernama Raffi yang kali itu tidak bisa mendapatkan taksi. Setelah selesai mengantarkan Raffi, Lenny pun melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, hujan pun turun. Lenny tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Dan tiba-tiba Lenny kemudian keluar dari mobil. Dia melihat sebuah van yang terbalik. Dengan hati-hati, ia kemudian membuka pintu van itu dan melihat banyak emas dan perhiasan. Lenny kemudian membawa sebuah kotak dari dalam van itu. Dia memasukkan ke dalam bagasi mobilnya lalu pergi dari sana. Lenny happy banget karena baru saja mendapat kotak yang berisi emas dan perhiasan yang mungkin bisa merubah hidupnya. Tiba-tiba mobilnya menabrak seseorang. Lenny segera keluar dari mobil dan melihat pria itu. Dan di saat yang bersamaan, lampu kembali menyala. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Beudia. Lenny mencoba meyakinkan semua orang bahwa itu hanya kecelakaan. Beudia menyarankan untuk membawa pria yang terluka itu ke rumah sakit. Lenny kemudian masuk ke dalam mobil. Dan di saat yang bersamaan, Beudia sudah berada di kursi penumpang. Dia meminta Beudia turun, tetapi Beudia mengatakan bahwa pria itu sudah meninggal. Lenny terpaksa membawanya karena tidak ada pilihan lain. Beudia lalu memerasnya dengan meminta uang dan minuman keras agar dia bisa membantunya membuang mayat pria itu. Di perjalanan, mereka melihat blokade polisi dan Lenny memerintahkan kepada Beudia agar pria itu terlihat seperti sedang tidur. Seorang polisi yang bernama Inspektur Patil mengenali Lenny dengan sebutan Tuan Khan. Ternyata sebelumnya mereka telah bertemu. Lenny menyamar sebagai seorang pengusaha yang memproduksi rompi anti peluru terbaik. Dan ia akan memberikan Inspektur Patil komisi sebesar 15% jika seluruh anak buahnya menggunakan rompi itu. Namun, tanpa Patil sadari, Lenny telah memasang kamera tersembunyi untuk merekam pembicaraan mereka. Hal ini Lenny lakukan agar Lenny dapat membuktikan bahwa Patil adalah seorang polisi yang korup. Karena hal itu, akhirnya mereka berhasil melewati blokade. Mereka kemudian tiba di kuburan. Lenny mulai menggali lubang. Tiba-tiba muncul dua orang pria yang bernama Tik dan Tak. Dua pria itu ternyata baru saja keluar dari kantor polisi atas tuduhan pencurian. Tetapi pamannya yang bekerja sebagai polisi berhasil membebaskan mereka. Namun karena tidak cukup uang untuk membeli makanan, mereka berdua akhirnya bekerja sama agar bisa mencuri sesuatu dari dalam tas milik Lenny yang kala itu baru saja keluar dari ruangan Patil. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan kamera dari dalam tas Lenny. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Lenny yang saat itu masih sibuk mencari sinyal. Cerita kemudian beralih ke masa sekarang. Setelah melihat jasad yang akan dikubur, mereka berdua mulai berteriak. Namun
Beudia mencoba bernegosiasi. Beudia menyatakan bahwa Leni akan memberikan sejumlah uang jika mereka bersedia membantu menguburkan jasad itu. Mereka pun kemudian setuju dan mulai mengubur jasad itu. Tiba-tiba tubuh tersebut terbangun dan mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Di tempat yang sama, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Arafin yang merupakan seorang detektif. Diam-diam, dia mengambil foto mereka dari balik patung untuk dijadikan barang bukti dengan Leni sebagai target utamanya. Setelah kabur dari komplek pemakaman, Leni meminta Tik dan Tak untuk turun dari dalam mobil. Tetapi mereka berdua menolak karena mereka telah membantu untuk menyembunyikan kejahatan. Dan jika tertangkap, mereka akan terlibat bersama. Tiba-tiba, Leni mendapat telepon dari atasannya yang mengatakan bahwa ada protes di rumah sakit umum. Leni diminta untuk segera meliput berita itu. Akhirnya, Leni pun menuju ke sana bersama mereka bertiga. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Terlihat mantan Perdana Menteri yang bernama Anita memberikan pidato kepada para demonstran yang protes karena banyak orang yang meninggal di rumah sakit itu. Leni mencari kamera di tasnya, tetapi ia tidak menemukannya. Anita seketika terdiam melihat keberadaan Leni, karena beberapa bulan yang lalu Leni menyamar sebagai orang kaya dan bertemu dengan Anita. Leni mengatakan bahwa bos mereka ingin membangun hotel mewah di daerah tersebut, dan Anita diminta membantu mengosongkan lahan tersebut. Anita meminta sejumlah uang kepada Leni untuk mengurus masalah itu. Namun tanpa disadari, Anita sedang direkam. Dan rekaman ini menjadi viral setelah Leni memberikannya kepada media yang mengakibatkan Anita harus mundur dari jabatannya. Scene pun berpindah ke masa sekarang. Tik dan Tak yang merasa bersalah akhirnya menceritakan kepada Leni bahwa kameranya dicuri dan sudah mereka jual untuk membeli barang terlarang yang mereka nikmati di pemakaman. Sementara itu, Beudia memancing keributan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh sehingga Anita tidak dapat memberikan pidatonya. Mereka lalu mematikan lampu di sana dan karena gelap terjadi kekacauan dan mereka akhirnya diusir dari sana. Mereka lalu membawa Leni ke toko elektronik di mana Tik dan Tak menjual kameranya. Sang pemilik toko lalu datang tengah malam. Akhirnya memberikan kamera tersebut pada Leni bersama dengan tagihan yang membuatnya marah. Leni akhirnya setuju untuk membayar. Ia pun lantas pergi ke mobil untuk mengambil dompetnya. Tapi setelah ia cari-cari, ternyata dompetnya tidak ada di mobil. Dia berasumsi bahwa Tik Tak-lah yang telah mencuri dompetnya. Leni hampir saja menghajar mereka berdua. Namun pada kenyataannya, dompet itu tanpa sadar tertinggal sebelum ia pergi dari rumah. Karena tidak ada pilihan lain, Leni akhirnya menggadaikan jam tangan pemberian istrinya untuk mendapatkan kembali kameranya. Namun saat dia mengambilnya, dia menemukan bahwa tidak ada kartu memori di dalam kamera itu. Dan sang pemilik toko telah pergi dengan skuternya. Mereka semua lalu kembali masuk ke dalam mobil. Ketika akan menyalakan mobil, mereka melihat seorang gadis yang bernama Shruti yang meminta bantuan karena mobilnya rusak. Leni awalnya menolak untuk membantu, tapi karena Shruti terlihat sangat cantik, mereka pun setuju. Setelah beberapa saat, Leni turun dari mobil karena kebelet pipis dan di depan mereka ada sebuah toko kelontong. Mereka lalu memutuskan untuk merampok toko itu tepat saat Leni sedang buang air kecil. Ketika menyadari hal itu, Leni yang ketakutan segera mengajak mereka melarikan diri. Namun, sayangnya polisi sudah terlebih dahulu menerima laporan dan polisi langsung melakukan pengejaran. Polisi mulai menembaki mereka. Tiba-tiba, Beudia mengambil pistol kuning dari dalam tubuhnya dan menembak balik ke arah polisi. Agar mereka bisa lolos dari kejaran polisi, Shruti menyarankan Leni untuk segera mengambil jalur pintas sesuai arahannya.
Akhirnya, rencana itu berhasil karena mereka mendapat bantuan dari Arvin yang sengaja melemparkan beberapa drum untuk menghadang laju polisi. Sementara itu, Lenny menghentikan mobilnya dan Shruti keluar dari mobil. Berdasarkan penjelasan Shruti, terungkap bahwa Beudia bukanlah orang biasa. Dia adalah ketua gangster paling berbahaya yang telah hilang selama 14 tahun yang bernama Asgar. Dia diduga telah membunuh lebih dari 100 orang dengan senjata emasnya. Bahkan ketika Shruti masih kecil, dia pernah menyaksikan langsung kekejaman Asgar saat membunuh seseorang di tempat umum. Oleh karena itu, Shruti merasa sangat ketakutan berada bersama mereka. Scene berpindah sebulan sebelum semua ini terjadi. Asgar telah menghilang selama 14 tahun. Ia lalu kembali ke Pune untuk mengunjungi rumahnya. Setelah mengambil senjata emas yang ia kuburkan di bawah pohon besar, dia memutuskan untuk hidup mengembara. Akhirnya, dia bertemu dengan Lenny dalam kecelakaan yang kita lihat di awal film. Scene kembali ke masa sekarang. Asgar kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum alkohol. Tik dan Tak memutuskan untuk menyerahkan kepada Mugil Anna, seorang pemimpin geng besar di kota mereka, dengan tujuan mendapatkan banyak uang. Setelah Lenny setuju dengan rencana itu, mereka segera menuju ke sebuah pabrik petasan untuk melakukan transaksi. Tidak lama kemudian, setelah Mugil Anna menyerahkan tas yang berisi uang kepada Tik dan Tak, Asgar mulai tersadar. Dia langsung berjalan menuju Mugil dengan niat membalas dendam atas masa lalunya. Ternyata Mugil adalah anak buahnya yang berkhianat demi meraih posisi ketua gangster. Agar Lenny dan yang lainnya tidak menjadi korban, Asgar menyarankan agar mereka pergi tanpa membawa kendaraan. Namun, karena di dalam mobil masih ada sebuah koper yang berisi perhiasan, Lenny akhirnya memilih untuk tetap berada di situ. Meskipun dia tidak pernah menggunakan senjata sebelumnya. Ketika pertempuran antara kedua belah pihak sudah dimulai, seseorang berusaha menembak Lenny dari kejauhan. Namun, Lenny berhasil sembunyi sehingga penembak tersebut tidak berhasil mengenainya. Sementara itu, saat Asgar sibuk mencari Mugil, Mugil berhasil melepaskan timah panas ke tubuh Asgar. Namun, karena dia hanya memiliki satu peluru tersisa, dia akhirnya tewas di tangan Asgar. Akibat tembakan yang dilancarkan Mugil, Asgar juga akhirnya roboh. Sebelum kehilangan kesadaran, Asgar meminta Lenny untuk mengubur jasadnya di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Lenny terkejut ketika seorang pria bersenjata yang biasa disebut dengan Mr. X muncul. Ia adalah orang yang ditabrak Lenny yang sebelumnya mereka rencanakan untuk dikubur. Dengan senjata yang dipegangnya, Mr. X mengarahkan langsung ke arah Lenny yang saat itu terus meminta maaf kepadanya. Namun, tiba-tiba Mr. X tidak sadarkan diri karena terkena tembakan bius yang dilesatkan oleh Arvin. Kejadian ini semakin membuat Lenny merasa bingung. Setelah berhasil merampas tas yang berisi uang dari tangan Tik, Shruti berjalan menuju Arvin. Di sini, akhirnya terungkap bahwa mereka sudah bekerja sama. Arvin kemudian menjelaskan kalau dia adalah seorang detektif yang disewa oleh istri Lenny untuk menjebak Lenny, sehingga Rosny bisa mendapatkan alasan untuk menceraikannya. Namun, sebelum menerima pekerjaan itu, detektif memantau Rosny selama beberapa hari, dan akhirnya diketahui alasan utama Rosny ingin menceraikan Lenny adalah Rosny berselingkuh dengan Raffi, sahabat Lenny sendiri. Bahkan, mereka berdua juga telah tidur bersama sebelum Lenny pulang ke rumahnya. Karena itulah, dia sempat bertemu dengan Raffi tidak jauh dari tempat tinggalnya. Arvin juga mengetahui bahwa Lenny mengalami kecelakaan dengan mobil itu dan kemudian mencuri salah satu berlian dan permata di dalamnya. Arvin juga telah membeli kartu memori dari kamera Lenny sebelum Lenny mengambilnya dari toko elektronik. Sekarang, dia memiliki begitu banyak bukti terhadap Lenny, sehingga jika detektif memberikannya kepada polisi, maka Lenny akan mendekam di balik jeruji besi. Bahkan, dia juga akan mendapatkan banyak uang jika menyerahkan mayat Asgar ke pihak berwajib. Arvin lalu meminta kunci mobil Lenny
dan memerintahkan Tik dan Tak untuk memasukkan jasad Asgar ke dalam mobil. Lalu ia pergi meninggalkan mereka semua. Tik teringat kembali ucapan Lenny yang sempat mengatakan bahwa bahan bakar mobilnya sudah hampir habis. Dia yakin jika kendaraan Lenny hanya bisa pergi sejauh 2 kilometer. Setelah itu, mereka berlari dan akhirnya menemukan Arvin yang telah kehabisan bahan bakar. Mereka langsung berusaha menangkapnya. Arvin mencoba menembak Lenny dengan senjata bius, tapi tembakannya malah mengenai Shruti yang membuatnya pingsan. Lenny kemudian berhasil merebut senjata dan mengalahkan Arvin. Setelah mendapatkan mobilnya kembali, Lenny menghapus semua bukti di kamera Arvin, termasuk bukti perselingkuhan istrinya. Kemudian membuang kamera itu. Mereka lalu pergi ke suatu tempat yang jauh. Pagi-pagi, mereka membuka kotak yang berisi berlian dan perhiasan. Shin kemudian mundur beberapa jam sebelumnya, tepatnya ketika komplotan perampok merayakan keberhasilan mereka. Saat mengambil botol minuman yang jatuh, salah satu dari mereka terlihat menyembunyikan senjata di kakinya, sehingga menyebabkan perkelahian yang mengakibatkan banyak korban. Hal itu membuat mobil tidak terkendali dan menabrak mobil Lenny di persimpangan jalan. Saat membuka koper, mereka kecewa karena isinya bukan perhiasan, melainkan hanya senjata dan topeng. Lenny meminta mereka melupakan kejadian malam itu dan memberi tas yang berisi uang kepada Tik dan Tak, lalu menuju rumah Asgar untuk menepati janji terakhirnya. Saat menggali lubang, Lenny menemukan sebuah kotak yang berisi emas. Namun, karena banyak pemuda melihatnya, dia melarikan diri sebelum menguburkan tubuh Asgar. Di rumah, Lenny disambut hangat oleh istrinya dan Raffi yang berpura-pura khawatir. Inspektur Patil dan anak buahnya datang menangkap mereka berdua. Ternyata Lenny bersekongkol dengan Patil untuk memasukkan koper yang berisi senjata ke mobil Raffi agar mereka terlihat seperti pencuri senjata militer Kashmir. Setelah membalas dendam kepada istrinya, Lenny bahagia tidur beralaskan emas. Sementara itu, Asgar tersadar setelah mendapat perawatan. Dan Mr. X adalah seorang pembunuh psikopat. Mr. X adalah orang yang disewa oleh Anit untuk membunuh Lenny. Ia terpaksa memotong jarinya sendiri karena gagal menjalankan tugasnya. Dan film pun berakhir dengan terungkapnya semua tokoh dalam cerita ini.